Pak, soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Rudin. Gratifikasi solar Pak. Bang Rudin. Enak om solar Pak. Apakah sudah selesai dilakukan pemeriksaan Pak? Iya Zaki, ya ternyata pihak dari petugas kepolisian sendiri tidak ingin menyampaikan informasi apapun. Jadi kalau BBM ini dugaan saya sudah uang itu sudah dimanfaatkan untuk mengelola suatu bisnis meskipun bisnis ini ilegal. Nah ini nanti dari penyidik tentunya akan menelusuri ke belakang, kemudian mendengar keterangan saksi-saksi, termasuk aset itu sejak kapan dibeli, kemudian bisnis lain di luar solar ini itu nanti akan terungkap setelah kita mendengar keterangan dari saksi-saksi yang terkait dengan yang bersangkutan. Setelah menjadi viral, anak AKBP Ahirudin yang menganiaya seorang mahasiswa, kini harta kekayaan anggota polisi itu mulai disorot. Fakta menggemparkan kemudian terungkap, salah satunya motor Harley yang dinyatakan bodong. Hal ini dinyatakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Total kekayaan AKBP Ahirudin juga menjadi sorotan setelah video yang merekam aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa. Bahkan, Ahirudin juga terekam berada di lokasi. Namun, ia hanya membiarkan aksi brutal anaknya dan meminta seseorang untuk menodongkan senjata kepada Ken dan teman-temannya. Sumber masalahnya ada dari perbuatan menyimpang anaknya. Dari kasus viral anak AH, Ahirudin terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. PPATK pun telah memblokir rekening atas nama bapak anak itu. Pendalaman disebut telah dilakukan sebelum peristiwa penganiayaan itu menjadi sorotan publik. Yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH. Yang dilakukan oleh PPATK, kami sendiri sudah melihat Polda Sumatera Utara sedang persiapan untuk koordinasi secepatnya dengan PPATK agar sebagaimana yang kami maksud tadi, apapun terkait dengan Ahirudin Hasibuan segera mendapatkan kejelasan, baik itu secara etik maupun pidana, tentu berdasarkan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahirudin Hasibuan yang sekarang menjadi sorotan karena dianggap melakukan pembiaran dan menyuruh orang untuk menodongkan senjata saat anaknya melakukan tindak penganiayaan ke seorang mahasiswa. Ahirudin juga memiliki hobi mengendarai motor gede alias moge, Harley Davidson. Kejadian ini ditanggapi Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia, Ahmad Sahroni, yang menyebutkan tingkah Ahirudin sangat membahayakan dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Terlihat Ahirudin sangat arogan di jalan raya saat mengendarai moge itu. Salah satunya dia tampak melakukan aksi akrobat, berdiri di atas jok moge saat melintas di jalan raya. Ini kan yang paling menyedihkan adalah seorang orang tua yang melihat anaknya langsung melakukan tindak pidana yang kiranya bapaknya adalah sebagai seorang pengayom masyarakat. Ini kan etika yang sangat keji buat saya. Ini menurut saya biadab gitu. Ini nggak boleh dilakukan. Sekalipun masalah LHKPN-nya itu pelaporan seseorang kepada selaku pejabat negara. Tapi masalah etika, attitude-nya itu harus, apalagi seorang AKBP loh. Ini perlu kajian yang mendalam tentang para pihak anggota Polri. Saya terakhir di Kapolda Lampung, saya katakan bahwa yang di level atas dia damai-damai aja. Tapi Bapak Kapolda harus reaktif terhadap anak buahnya di bawah di tingkatan sampai ke Polsek. Kita nggak tahu Kapolri begitu hebatnya menjaga institusi ini dengan tingkat kerja yang luar biasa.
Tapi tidak semua anggota kepolisian itu taat dan patuh pada tingkatan perintah pimpinan tertinggi. Kayak sekarang ini contoh paling biadab menurut saya. Di depan bapaknya langsung si anak melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh. Ini kan sayang gitu. Apakah dia emang orang yang arogan orang tuanya dan akhirnya punya efek yang cukup luar biasa. Inilah satu wujud bahwa kita harus robah aspek dari attitude para anggota kepolisian maupun dari institusi lain. Sayang kalau akhirnya cuma LHKPN dan akhirnya semua terbongkar dengan cara-cara yang sekarang media sosial terbuka. Muncullah transaksi diduga pencucian uang yang mencakup puluhan miliar. Nah, ini belum lagi rentetan yang di belakang dari Pak Beni sampaikan. Kalau dia dulu sebagai petugas untuk terkait narkoba misalnya, kita nggak tahu apakah ia benar dari yang dilakukan ada pencucian uang yang dilakukan kepada bisnis yang tadi ilegal tadi. Ini kan kalau rentetan sampai dimundurin ke belakang, wah menurut saya ini agak sedikit luar biasa ya. Tapi kita fokuslah bahwa tahapan ini yang sudah di depan mata, kita sikapi, kita selesaikan, dan harus menjadi contoh anggota Polri yang lainnya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak rusak nanti, polisinya begitu menjaga institusinya, tapi anggota-anggotanya itu nggak benar semua gitu. Tidak semuanya nggak benar, tapi ada pihak oknum-oknum yang merusak institusi dari apa yang terjadi belakangan ini. Temuan kami banyak oknum-oknum yang kemudian bermain dengan sindikat, membackingi sindikat, menjual barang bukti dan sebagainya. Ini nanti akan terungkap dari hasil pelacakan bagaimana perkembangan kekayaan yang bersangkutan, transaksi yang ada di rekeningnya, itu nanti akan menunjukkan keterkaitannya. Pada saat di jabatan ini, apa saja kenaikan dari harta kekayaannya, kemudian nanti juga biasanya setelah ini tuh akan muncul info-info dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, itu yang akan nanti membantu pengungkapan kasus ini secara tuntas. Nah, tapi ini mudah-mudahan sebagai contoh ya, agar tidak terulang kembali pada hal-hal tindak pidana pada anak-anaknya. Dan tidak semua juga kepolisian memiliki anak yang tidak terpelajar. Ini kan sayang, Bapak seorang polisi, dan kemarin sampai akhirnya saya dikonfirmasi bahwa ada abangnya AKBP sampai nelpon ke petinggi partai saya untuk mengatakan hal-hal kepada saya. Saya bilang nggak ada. Pokoknya saya akan tegak lurus menyampaikan pada kebenaran, bukan pada aspek katanya-katanya.